orang yang sakit hati, pertama menjelek-jelekan orang lain. Yang kedua, selalu berkumpul. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Nah, ada orang-orang yang hatinya polos gitu ya. Aku dipanggil makan-makan, ya aku datang aja. Berapa jumlahnya? 250 orang. Do not be so naive. Do not be so stupid. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel. Orang gilo. Plesetan dari kata gila. Penasehat Daud dari Gilo. Siapa itu Ahitofel? Ahitofel adalah, dia punya anak namanya Eliam. Eliam itu 37 pahlawannya Daud bersama-sama dengan Uria. Eliam punya anak namanya Betseba. Nangkap ceritanya? Kenapa dia sakit hati? Daud membunuh Uria untuk mendapatkan Betseba. Daud diam saja. Ini kelemahannya Daud, Bapak Ibu. Daud diam saja. Dia ambil Betseba. Ahitofel sakit hati. Nah, lihat orang yang sakit hati itu selalu ketemu dengan orang yang senilai sama dia. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya Ahitofel, orang Gilo, penasihat Daud dari Gilo, katanya, demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak kepada Absalom. Bapak Ibu mungkin bisa melihat orang-orang yang pembenci itu akan kumpul ngobrol di satu tempat. Hey, don't be there. Cuman ketawa-ketawa doang dong. Cuman ketawa-ketawa doang. Hey, itu sebabnya kata firman Tuhan, Wahyu 8 ayat 11, dia itu selalu mengkamiri yang lemah. Yang ketiga, nama absintus itu, nama binatang itu adalah absintus, dikatakan begini. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Air itu ngapain? Ngalir, Bapak Ibu. Dan kalau ngalir dari atas ke bawah, dicarinya yang lemah. Makanya kalau KKPA-nya pahit, carinya ke bawah. Dipahitin semuanya. Mereka bagi-bagi kanker, bagi-bagi ipuh, bagi-bagi laanah. Mereka gak akan pernah naik ke atas, trust me. Gak akan pernah. Dia sakit hati, pembimbingnya dia kamiri. Nggak akan pernah. Karena dia selalu mengalir ke yang lemah. Dan yang terakhir, mereka akan berhenti berbuah. Roh Kudus yang di dalam Bapak Ibu selalu membuat kita berbuah. Kemanapun kita berbuah mengasihi, sabar, murah hati, lemah lembut. Kerjaan kita tuh nolong. Perhatikan Bapak Ibu. Semua orang pergi karena kepahitan, kecewa. Dimanapun mereka pergi, saat ini pasti nggak pelayanan. Nggak akan mungkin pelayanan. Adapun mereka di tempat pelayanan, pasti kerjaannya ngapain? Ngerecokin, sakit hati lagi, kekecewaan. Karena kalau sudah akarnya sakit, buahnya apa? Iri hati, dengki, perseteruan. Cuman itu aja. Makanya kami, para gembala, selalu menanya, kalau ada orang datang masuk ke gereja, karena apa? Kalau karena kekecewaan, sebaiknya tidak ditaruh dalam pelayanan. Itu sudah hukum Bapak Ibu. Karena mereka pasti ngerecokin. Semua orang yang kecewa nggak akan pernah melayani. Trust me. Kalau Bapak Ibu mungkin lihat mereka ada kumpul-kumpul di satu tempat, di barisan para mantan ini ngumpul-ngumpul. Ngapain? Nggak ada pelayanan. Terus narik orang supaya ikut sama mereka. How stupid they are. Supaya sama-sama tidak berbuah. Sama-sama membenci. Come on. Sama-sama bagi penyakit. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar. Dan dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Selain dibuang. Benar? Kalau kamu nggak nolong, kata firman Tuhan. Garam itu kan nolong. Mencegah terjadinya proses pembusukan. Benar? Lalu garam itu fungsinya apa? Memberikan rasa. Jadi kalau ada dia tuh sukacita banget. Kalau ada dia kita senang banget. Kalau ada dia, aduh kita tuh tertolong banget. Oke. Kalau sudah nggak ada lagi rasanya Bapak Ibu, nggak ada lagi kasihnya. So, buat apa kita? Bukankah Roh Kudus yang ada di dalam kita memampukan kita untuk menjadi penolong bagi orang lain? Bapak Ibu ada di GKD Sauter sini. Bapak Ibu penolong di GKD Sauter sini. Bapak Ibu ada di satu persekutuan, penolong.
Bapak Ibu ada di dalam satu pemuritan, Bapak Ibu adalah penolong, rekan-rekan dimanapun engkau, kamu adalah penolong. Tetapi itu berhenti semuanya, kata firman Tuhan. Bagaimana caranya diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tahu artinya diinjak? Dipermalukan. Orang bilang gini, katanya orang Kristen. Pernah dengar nggak? Tapi di gereja mereka saling gigit. Masih ingat nggak? Pemuritan penginjilan pertama kali di mana? Di gereja. Kata firman Tuhan, kamu akan menjadi saksiku. Mulainya di mana? Yerusalem. Di gereja. Di gerejamu. Tapi kalau kita saling gigit, Bapak Ibu, itu sebabnya kita berhenti melayani. Kita berhenti berbuah.